set peralatan pancing kita ya, karena di set tackle yang kita pakai ada 3 daya pegas yang membantu mencegah tidak terjadinya patah joran atau putus di line PE. Yang pertama ada di kelenturan joran teman-teman ya, yang kedua Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Baik dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai senar leader ya teman-teman. Jadi saya akan jawab ada beberapa pertanyaan dari teman kita yang menanyakan fungsi sebenarnya senar leader ketika kita sedang mancing ya, wajib atau tidaknya kita menggunakan senar leader. Baik ya teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman lagi dengan teman-teman semua. Sebenarnya kalau menurut saya wajib kita menggunakan senar leader ya teman-teman ketika kita sedang memancing. Terutama buat teman-teman yang hobi mancing di teknik bottom fishing, dasaran, jigging, popping ya. Jadi nanti ada beberapa kegunaan atau fungsi di senar leader yang teman-teman mesti tahu. Ada untuk menyamarkan penglihatan ikan ya, kalau kita menggunakan teknik bottom fishing atau mancing dasaran teman-teman ya. Salah satunya bisa menyamarkan penglihatan ikan. Oke. Nah, di sini saya sudah memegang senar leader dari brand Relic Nusantara, teman-teman. Ini ada senar leader samar ya, 15 LB yang fluorokarbon, dan ada shock leader ini yang nilon ya teman-teman, dari Relic Nusantara juga. Ini di ukuran yang sama, 15 LB teman-teman ya. Oke. Kita buka, nanti saya juga akan beritahukan pada teman-teman cara membedakan senar leader nilon dan senar leader yang fluorokarbon dari bentuknya. Ini ukuran 15 LB, Relic samar, dan shock leader Relic Nusantara. Oke ya, ini 15 LB teman-teman. Jadi untuk memahami perbedaannya, kalau senar-senar yang hanya nilon ya, tidak ada kandungan fluorokarbon teman-teman, jadi teman-teman bisa pegang di senarnya seperti ini, dia akan cenderung lebih halus atau lebih lembut, dan juga dia pasti akan terlihat lebih bening teman-teman, dibandingkan dengan yang ada kandungan fluorokarbon ya. Seperti ini nilon, dia akan lebih lembut yang pastinya untuk senarnya. Dan ini ada yang fluorokarbon, dan di sini Relic menuliskan 100% fluorokarbon. Maka dia akan cenderung lebih keras. Dia akan lebih keras kalau dipegang seperti ini yang fluorokarbon. Lalu untuk warnanya juga dia akan cenderung lebih tidak terlalu bening teman-teman ya, kayak nah ini dia tidak terlalu bening dibanding yang nilon kalau yang ada kandungan fluorokarbonnya. Jadi perbedaannya yang paling mudah dipahami, kalau dia ada kandungan fluorokarbon maka dia akan keras ketika kita pegang, dan kalau hanya nilon maka dia akan lembut teman-teman. Yang shock leader yang tidak ada kandungan fluorokarbon. Tapi teman-teman juga harus bisa memilih, karena banyak sekali sekarang yang beredar senar-senar leader dengan kemasan tertulis 100% fluorokarbon, tetapi di dalamnya dia hanya nilon, tidak ada kandungan fluorokarbon ya. Jadi cara membedakan yang paling mudah seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman ya. Oke. Jadi fungsinya ketika kita menggunakan leader ya teman-teman, jadi kalau di teknik bottom fishing atau teman-teman suka mancing jigging, senar leader akan membantu
atau menyamarkan penglihatan ikan ya. Jadi umpan kita akan lebih natural seperti pergerakan ikan yang bergerak lah ya, untuk memancing ikan-ikan target yang kita pancing ya teman-teman. Jadi ikan juga tidak akan mau menyambar mungkin ya, kalau dia melihat ada sesuatu atau benda yang menarik pergerakan umpan kita. Jadi kalau menggunakan leader fluorokarbon seperti ini, maka teman-teman, umpan kita akan lebih terlihat natural ya teman-teman. Lalu kegunaan di leader fluorokarbon yang sudah saya sebutkan tadi, cocoknya teman-teman gunakan di teknik mancing bottom fishing atau dasaran, mancing jigging ya, mancing casting yang menggunakan lure sinking, karena dia tidak berada di permukaan ya. Lalu fungsi dari shock leader, nah teman-teman ini bisa gunakan nanti untuk mancing casting yang sifatnya lure teman-teman bergerak di atas permukaan air, dia tidak harus tenggelam atau ke dalam air ya. Bisa teman-teman gunakan shock leader atau nilon yang tidak ada kandungan fluorokarbon, karena keras atau bentuk dari senar yang kita pakai untuk mancing casting akan sangat mempengaruhi pergerakan lure ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mancing di teknik casting yang sifatnya di permukaan, rekomendasi saya teman-teman gunakan saja shock leader yang tidak ada kandungan fluorokarbon. Tetapi kalau teman-teman menggunakan lure yang bersifat sinking, lure itu menyelam, ada beberapa merek yang beredar juga di pasaran yang ada kandungan beberapa persen fluorokarbon, tapi dia tidak full fluorokarbon dan tidak full nilon ya. Teman-teman bisa pakaikan yang seperti itu kalau memang untuk casting yang menggunakan lure sinking, tipe sinking yang sifatnya dia tenggelam ketika kita retrieve ya teman-teman. Jadi menurut saya wajib teman-teman menggunakan senar leader, dan senar leader ini nanti berada di bagian ujung lain benang PE kita, untuk rakitan mata pancing atau untuk memasang lure ya, letaknya di bagian ujung. Dan kalau teman-teman juga bertanya berapa sih ideal panjang untuk pemakaian senar leader, kalau teman-teman di teknik jigging tidak ada batas ukuran, bisa teman-teman pakaikan 3 meter atau 2 meter, lebih panjang juga nggak masalah. Tetapi kalau hanya untuk mancing di teknik casting, teman-teman bisa pakaikan 2,5 meter atau 2 meter ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu panjang, karena fungsinya hanya untuk membuat lure kita lebih terlihat natural pergerakannya. Oke ya. Dan fungsi dari senar leader juga ini bisa meredam daya pegas dari piranti peralatan pancing kita. Dan kalau yang dia ada kandungan fluorokarbon, maka dia akan lebih tahan gesekan ketika sedang strike ya, dengan ikan-ikan yang kontur di dasar laut. Biasanya ada batu-batu karang ya, biasanya ikan membawa umpan masuk ke celah-celah batu karang. Maka jika teman-teman menggunakan leader yang ada kandungan fluorokarbon, dia akan lebih tahan gesekan teman-teman ya. Kalau bilang PE-nya kan kuat PE hanya kuat ya teman-teman. Dia kalau untuk ditarikan PE memang sangat kuat, tetapi PE tidak akan kuat kalau untuk berbenturan atau bergesekan dengan batu karang. Maka di benang PE ketika dia terluka sedikit saja, maka dia akan gampang putus. Jadi menurut saya mulai saat ini wajib buat teman-teman yang hobi mancing, biasakan menggunakan senar teman-teman, senar leader. Jadi fungsi dan kegunaannya saya sudah sebutkan tadi, dan senar leader juga bisa membantu daya pegas di piranti set peralatan pancing kita ya, karena di set tackle yang kita pakai ada 3 daya pegas yang membantu mencegah tidak terjadinya patah joran atau putus di line PE. Yang pertama ada di kelenturan joran teman-teman ya, yang kedua ada di drag reel sebuah pancing, dan yang ketiga ada di
senar leader. Jadi ketiga ini memang sangat dibutuhkan ketika kita sedang strike atau fight dengan ikan. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa dipahami buat teman-teman semua, bisa dijadikan panduan nantinya. Dan sebenarnya sudah banyak teman-teman YouTuber kita yang lain membahas tentang senar leader ini, tapi saya coba jawab. Ada beberapa teman kita yang bertanya mengenai senar leader, fungsi dan ukuran, bentuknya ya, kegunaannya yang pastinya ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada fungsi tersendiri di senar leader ini. Kalau teman-teman tanya, sebenarnya walaupun nggak pakai leader bisa nggak Om? Bisa teman-teman, tapi saya rasa kurang efektif ya untuk memancing atau menggoda ikan untuk memakan lure yang kita pakai atau umpan pancing kita teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja video di kesempatan kali ini. Saya sudah jawab pertanyaan ya dari teman-teman yang menanyakan leader ini, dan sesuaikan saja ukurannya. Kalau teman-teman mancing teknik-teknik dasaran, teman-teman tentukan juga spotnya, tidak juga harus menggunakan yang berukuran besar ya teman-teman, karena leader banyak sekali ukuran, dari ukuran 4 lb sampai di 200 lb juga ada. Sesuaikan saja. Oke teman-teman, sampai jumpa ya di video-video selanjutnya, video-video terbaru dari saya. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua, dan tetap salam Wani Boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.